Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atalia Memorinda Dignata dengan NIM 111230014 dari kelas Desain Teknik Komunikasi Geologi kelas TGD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi perubahan morfologi pesisir Aceh akibat tsunami, integrasi strategi pengurangan resiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bencana tsunami Samudra Hindia tahun 2004 menjadi salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi di Aceh. Selain menyebabkan korban jiwa dan kerugian yang sangat besar, tsunami dan gempa yang menyertainya juga mengubah kondisi geomorfologi wilayah pesisir seperti terjadinya penurunan muka tanah, yang membuat beberapa daerah semakin rentan terhadap banjir dan genangan. Tsunami mengubah bentuk pesisir Aceh secara drastis, di mana penelitian ini mengamati pemulihan garis pantai selama 15 tahun setelah tsunami itu terjadi. Wilayah-wilayah itu mencakup 3 lokasi, yaitu seperti Banda Aceh, daerah Lampuk Longa, dan Melabuh, dengan menggunakan citra satelit Landsat periode tahun 1988 sampai 2020. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi Aceh 20 tahun pasca tsunami, di mana terjadi perubahan dan ancaman baru. Perubahan yang terjadi pasca tsunami itu yaitu 1. Penguatan kelembagaan kebencanaan, di mana pasca tsunami Aceh itu membentuk BPBA pada tahun 2010 dan BPBD pada 23 kabupaten atau kota sebagai lembaga utama dalam penanggulangan bencana, di mana pembentukan lembaga ini memperkuat koordinasi penanggulangan bencana dari tingkat provinsi hingga desa. Kemudian poin yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur mitigasi. Pemerintah Aceh membangun 6 gedung evakuasi tsunami, 3 jalur evakuasi utama, Museum Tsunami Aceh, 85 taman memorial tsunami, kemudian 11 sensor gempa, dan 8 menara siren peringatan dini tsunami. Kemudian poin yang ketiga yaitu penguatan regulasi dan perencanaan, di mana sejak tahun 2010 hingga 2022 itu berbagai regulasi terkait mitigasi bencana itu diterbitkan, termasuk rencana penanggulangan bencana Aceh, kemudian kajian resiko bencana Aceh, forum pengurangan resiko bencana, dan integrasi mitigasi dalam tata ruang wilayah. Nah, adapun ancaman baru yang dihadapi Aceh itu yaitu poin 1, perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini menjadi ancaman yang semakin nyata bagi Aceh. Dampak yang telah dirasakan meliputi curah hujan ekstrim yang memicu banjir dan banjir bandang, kemudian perubahan pola musim, kekeringan yang mengganggu sektor pertanian, dan peningkatan kasus penyakit terkait iklim tersebut. Kemudian poin 2 yaitu abrasi dan kenaikan muka air laut, di mana wilayah pesisir Banda Aceh dan sekitarnya itu menghadapi ancaman abrasi pantai serta banjir rob yang diperparah oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Kemudian poin yang ketiga itu resiko tsunami berulang. Meskipun sistem mitigasi telah berkembang, Aceh itu masih berada pada zona aktif tektonik, sehingga potensi gempa dan megatrust itu di masa mendatang tetap tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana perubahan garis pantai secara spasial dan temporal itu terekam dalam citra visual dari tahun 1988 sampai 2020 di lokasi penelitian tersebut. Interpretasi perubahan garis pantai ini dilakukan di Banda Aceh, Lampuk Longa, dan Melabuh. Tujuan pemilihan lokasi tersebut adalah karena lokasi tersebut mengalami kerusakan parah akibat peristiwa tsunami dahsyat tahun 2004 dan tsunami kecil lainnya. Nah, ini merupakan contoh gambar peta NSM pesisir Banda Aceh yang pada periode 2004 sampai 2005. Di mana pada periode tersebut pesisir Banda Aceh itu mengalami kehilangan daratan yang sangat besar akibat tsunami, dengan NSM rata-rata minus 644,69 meter dan kemunduran maksimum mencapai minus 2.479 meter.
Sementara sekitar 92% garis pantai itu mengalami erosi yang signifikan. Kemudian selanjutnya pada daerah pantai Lampuk Longa, di mana ini adalah peta dari NSM pesisir pantai daerah Lampuk Longa untuk periode 2004 dan 2000 sampai 2005, di mana sepanjang pantai Lampuk dan Longa itu NSM rata-rata itu sekitar minus 40,59 meter dengan kemunduran terparah di muara Sungai Reba dan sedikit akresi di Lampuk. Untuk periode 2004 sampai 2020 itu rata-rata NSM ini tetap negatif di minus 16,98 meter, yang berarti secara keseluruhan garis pantai itu masih mundur. Sebanyak 79% tranjek menunjukkan erosi yang signifikan, di mana nilai EPR itu periode tsunami ini mencapai minus 557 meter per tahunnya. Sementara periode 2005 sampai 2020 itu menunjukkan angka positif tipis, yaitu 1,62 meter per tahunnya. Nah, yang menarik di pantai Lampuk ini berhasil pulih dengan akresi sekitar 300 meter hingga tahun 2020. Bahkan lebar pasirnya itu melebihi kondisi sebelum tsunami terjadi. Sebaliknya, pantai Longa terus mengalami erosi. Perbedaan ini disebabkan oleh arus sepanjang pantai yang bergerak dari tenggara hingga ke barat daya, sehingga sedimen terakumulasi di Lampuk atau di sisi hulu. Kemudian sementara Longa itu kekurangan pasokan sedimen, ditambah lagi pembangunan jeti di muara Sungai Reba dan aktivitas penambangan pasir di Longa yang memperparah erosi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada daerah pantai Melabuh, di mana NSM periode 2004 sampai 2005 itu Melabuh mencapai minus 47,71 meter, terutama muara Swaknihong. Namun untuk periode 2004 sampai 2020 NSM rata-rata menjadi positif, yaitu 0,46 meter, artinya keseluruhan garis pantai justru maju ke laut. Erosi akibat tsunami 2004 itu tercatat dengan EPR minus 67 tahun, meskipun Melabuh kembali dihantam tsunami kecil tahun 2005, 2010, dan 2012. Pemulihannya sangat cepat. Luas akresi pada periode tersebut mencapai 0,459 km, sedangkan erosinya itu 0,024 km. Dengan pertumbuhan bersih itu 0,435 km dan laju 290.000 meter per tahunnya. Nah, kemudian selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan. Itu ada poin 1, yaitu tsunami sebagai pemicu utama, di mana tsunami 2004 itu mengubah morfologi secara instan dengan dampak yang berbeda. Di Banda Aceh itu kontinen landas sempit, gradien curam membuat sedimen terbawa ke laut dan sulit untuk kembali. Kemudian pada daerah Lampuk Longa itu kemiringan landai, pasokan sedimen dari Sungai Reba pulih lebih cepat. Pada daerah Melabuh itu landai, arus kuat dari muson barat daya, pulih paling cepat dengan pembentukan speed. Kemudian poin 2 yaitu intervensi manusia, di mana pembangunan pelabuhan Uleleu, tembok laut, dan jeti di Pande itu mengganggu arus alami yang berparah erosi di Banda Aceh. Sebaliknya, Ujung Pancu dan Uleleu tanpa struktur keras mengalami pemulihan alami meski lambat. Di Longa itu jeti di muara Sungai Reba itu penambangan pasir menyebabkan erosi berlanjut. Di Melabuh tidak ada struktur keras besar sehingga speed tumbuh subur. Kemudian poin yang ketiga yaitu proses alamiah, di mana muson barat daya itu terjadi pada Juni sampai September, mengangkut sedimen ke tenggara di Melabuh dan barat daya sampai timur laut di daerah Lampuk, membantu terjadinya akresi, di mana kenaikan muka laut itu mencapai 0,2 sampai 0, cm
sentimeternya per tahun, dan subsidens pasca gempa itu 4,6 sampai 17,2 cm memperburuk erosi di Banda Aceh. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan, yaitu tsunami 2004 menyebabkan perubahan besar pada morfologi pesisir Aceh melalui erosi, kehilangan daratan, dan perubahan garis pantai. Kemudian Banda Aceh itu mengalami dampak paling parah, dan hingga tahun 2020 sebelum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum tsunami. Pantai Lapuk berhasil pulih melalui proses akresi, sedangkan Pantai Longa itu masih mengalami erosi berkelanjutan. Kemudian pada daerah Melaboh itu menunjukkan pemulihan tercepat dengan pertumbuhan daratan dan perkembangan speed yang sangat pesat. Kemudian pemulihan pesisir dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi, dinamika sedimen, dan proses oseanografi serta aktivitas manusia di wilayah pantai. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan 2 paper. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.